sesuatu itu ada pada diri kita karena diri kita. Nah, itu sebenarnya jangan menasehati orang atau mengungkapkan sesuatu karena ungkapan yang kita ucapkan itu adalah sumbernya dari diri kita. Tapi sadarlah bahwa ucapan nasihat yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada orang itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga disampaikan karena kebaikan ini sumbernya dari Allah. Sehingga kalau seandainya dia berbuat buruk bertentangan dengan apa yang menjadi nasihatnya, dia tidak malu karena dia tidak merasa kebaikan itu datangnya dari dirinya, tapi dia akan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang tidak memberikan kebaikannya untuk dirinya, sehingga saya pun tidak mampu berbuat baik. Kan begitu ya pada akhirnya. Itu ya, orang bertauhid itu sejak nanti begitu pada akhirnya. Ya, dia memang betul-betul lepas betul sudah, ya, lenyap betul-betul. Oke, itu apa namanya? Nah sekarang untuk kita menghadirkan rasa roja, rasa khauf itu kayak mana? Nah, ini Ibnu Athaillah memberikan caranya. Kata Ibnu Athaillah, idza aradta, apabila engkau ingin ayang fatihah terbuka laka untukmu babul roja, pintu pengharapan. Kalau kita ingin roja itu ada pada diri kita, caranya kayak mana? Kata Ibnu Athaillah, fashhad ma mannahu ilaika, maka saksikan, maka amati, lihatlah ma mannahu ilaika, apa saja yang sudah Allah berikan ilaika untuk. Kalau kita ingin ada rasa rojak dalam diri kita, pengharapan kita kepada Allah, maka lihatlah apa saja yang sudah Allah berikan kepada Allah. Sudah kasih kita hidup, Allah kasih kita sehat, kita nggak ada penyakit apa-apa, jalan ke masjid masih bisa, kita masih bisa kerja, kita masih bisa ngajar, kita masih kumpul sama keluarga, masih bisa makan enak, masih bisa ini. Semuanya direnungkan itu adalah pemberian dari Allah. Maka kalau sesuatu yang tidak kita minta saja Allah beri, berarti apalagi kalau kita minta. Ya. Maka pengharapan kita akan jauh lebih besar kepada Allah. Kalau kita cuma mengharap kepada Allah, berarti sudah bagus. Ada pengharapan semata-mata hanya kepada Allah. Ya. Itu satu. Yang berikutnya, wa idza aradta, dan apabila engkau ingin ayang fatihah laka, terbuka untukmu babul khauf, pintu khauf. Gimana caranya supaya rasa takut itu ada pada diri kita? Apa caranya? Fashhad, maka perhatikan, lihat pada diri kita, ma manaka ilaihi, apa saja yang engkau sudah berikan untuk Allah. Ini kebalikannya. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah, perhatikan, lihat diri kita sudah apa yang kita berikan untuk Allah. Sebanding nggak dengan Allah yang berikan kepada kita dengan apa yang kita persembahkan atau yang kita berikan untuk Allah. Sholat kita sudah baik nggak untuk Allah? Zakat kita sudah benar nggak untuk Allah? Haji kita untuk Allah nggak? Jangan-jangan haji kita untuk diri kita. Jadi ada orang syukuran umrah, syukuran haji karena mohon maaf ada urusan dirinya yang tidak terpenuhi. Saya pernah diundang itu, ada ada warga undang saya, dia berangkat umrah karena mohon maaf belum dikaruniai anak. Kemudian mudah-mudahan nanti doa di sana, doanya diijabah. Itu orang yang kehilangan Tuhan itu. Ya. Orang yang kehilangan Tuhan mesti doa sampai jauh-jauh ke sana. Mesti doa jauh-jauh ke sana. Dan umrohnya adalah bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Ya. Saya nasihati itu, ya pulang-pulang setelah sebut-sebut.
Kalau saya salah, enggak apa Ustaz. Ya. Padahal atimul hajjah wal umrata lillah. Kalimatnya sudah jelas. Ya. Tunaikan haji dan umrah karena Allah. Maka kalau haji umrah itu udah nggak usah apa-apa. Cukup ingin ibadah untuk Allah. Ya. Nah, untuk bisa menghadirkan rasa khauf dalam diri kita, itu introspeksi diri apa saja yang sudah kita berikan untuk Allah. Kalau kita sholat udah khusyuk dulu. Kalau kita sedekah kira-kira sudah ikhlas dulu. Dan nggak nyebut nggak ini setelah sedekah. Jangan-jangan sedekahnya 10 tahun yang lalu disebutnya sampai sekarang masih. Ya. Ada orang haji, hajinya 2000 berapa gitu, sampai sekarang ceritanya masih kedengeran. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini perlu kita jaga supaya betul-betul ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingat ya, baik terakhir. Ar-raja ma qaranahu amalan wa illa fa huwa umniyatun. Pengharapan yang kita inginkan selama ini adalah pengharapan kepada Allah terus saja. Ma qaranahu amalan yang tidak dibarengi dengan amal. Nah ini nih realistisnya agama kita ini di sini. Pengharapan kita kepada Allah tidak disertai dengan amal, wa illa fa huwa umniyatun. Itu cuma angan-angan belaka. Pingin dekat kepada Allah, ya Allah, apa Allah yang ngasih rahmat, tapi nggak pernah mendekati rahmat Allah. Pingin jadi orang baik, tapi nggak pernah ada usaha untuk berbuat baik. Pingin jadi penghuni surga, tapi nggak ada usaha amal untuk bisa menuju ke dalam surga. Ini Pak bedanya. Jadi kita juga nggak boleh semata-mata berpasrah diri kepada Allah. Sudahlah, taatnya saya ya karena Allah, buruknya saya ya karena Allah. Itu orang bodoh, angan-angan belaka. Kalau ingin masuk surga, ya bersikaplah seperti orang yang akan penghuni surga. Tapi kalau kita bersikap seperti orang yang nanti menjadi penghuni neraka, ya kelihatan dengan apa yang kita sekarang. Makanya ada ungkapan nanti di bait-bait berikut-berikut tentang tanda-tanda atau indikasi-indikasi ahli surga, ahli neraka itu sudah kelihatan di dunia. Ya. Ahli surga sama ahli neraka itu ini indikasi-indikasi apa? Tanpa mengurangi nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Cuma Allah itu dalam kehidupan ini memberikan indikasi atau tanda-tanda. Tandanya ahli surga itu hidup di dunianya sulit. Tandanya mesti malam itu tidur enak. Ini mesti bangun tahajud. Mestinya harta itu dinikmati untuk dirinya, mesti dinikmati untuk orang lain. Itu tanda penghuni surga. Kalau tanda penghuni neraka itu sesuai keenak-enaknya hatinya saja. Apa yang menjadi keinginannya dituruti. Dan di dunia itu begitu. Kenapa dalam bait Al-Hikam itu disebutkan bahwa penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah bisa terlihat ketika orang itu hidup di dunia dengan tanpa menafikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sifatnya yang maha ilah atas segala sesuatu. Itu yang benar. Ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini bait yang bisa saya sampaikan ya, meskipun ada masih beberapa bait lagi cukup banyak ini, tapi saya cukupkan pada pagi hari ini sampai bait ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, luar biasa jamaah rahimahullah. Pada pagi hari ini kita mendapat suguhan tentang tawazun, keseimbangan antara ar-raja, pengharapan dan khauf, rasa takut. Tadi sudah disampaikan bagaimana keimanan seorang itu punya tahapan. Yang pertama adalah hamba yang abid, yang kedua adalah murid, dan yang ketiga adalah arif. Bagaimana sosok orang yang arif adalah melakukan suatu ketaatan, bukan hanya ada sesuatu ar-raja harapan.
dan tidak pula menjalankan atau meninggalkan kemaksiatan karena khauf kepada Allah, tapi didasari oleh ikhlas. Dan kita turut berbangga pada tokoh masyarakat, ustaz-ustaz kita yang sudah menginisiasi mulai dari musola hingga ke masjid dengan nama ikhlas. Ini ternyata dasar kuncinya adalah ikhlas itu. Baik jamaah rahimakumullah, kami persilakan dua penanya saja karena waktu. Untuk kesempatan pertama kepada ibu-ibu dan yang kedua untuk bapak-bapak, silakan bisa ada pertanyaan. Ada ibu yang akan disampaikan, dipertegas atau dipertajam lagi, silakan. Belum ada, alhamdulillah sudah ikhlas dari Pak Menerima tausiahnya tadi, insyaallah. Bapak-bapak, ustaznya ini bapak, ya silakan. Cerewet itu kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang disampaikan ini ada kesempatan untuk bertanya. Masya Allah. Sudah jelas. Dan semuanya kita terima ini baru di akal pikir. Jadi nggak ada lagi kesempatan untuk bertanya. Jelas betul. Cuman yang belum kita terima ini dirasa. Jadi apakah kita harus menerima dari kajian-kajian ahli kami itu seperti atau hilang ketika dia mendapatkan ilmu itu kita harus banyak ijazahnya, banyak riadahnya, begitu ya. Nah, kita ini menerima itu karena 2 jam dari sini udah hilang. Dan bahasa kata itu ya. Pengalaman ini ya. Saya terima kasih betul dan Nabi Hajiman ini diajak makanya bukan diajak sekali untuk kata pengalaman itu karena yang punya Quran adalah Nabi Muhammad, berarti kita sambung dengan sinyalnya Nabi Muhammad, banyak sholawat. Makanya di Quran saya itu yang saya baca itu banyak stabil. Contohnya gini, sepele aja lah, alif lam mim Zalikal kita keluar kalimat zalikan ini saya berpikir saya stabil. Kok kalimat zalikan ini kan untuk laki-laki ini, kok bukan tilka? Nah itu untuk perempuan. Atau begini, Quran sudah kita pegang, Quran sudah di oleh Nabi Muhammad. Kok nggak kalimatnya hada? Kok nggak ini gitu? Nah ini memerlukan sinyal sambung. Jadi kita partai dari kita partai berarti mohon maaf ini minta pendapatnya dan mintaannya ya supaya bagaimana kalau kita ini apa harus sambung sinyal pada saya kan dari kita menjaganya kita harus riadahnya begitu ya, karena kan hanya akal pikir tadi saya terima 100% saya nggak akan ditanya sebetulnya. Yang kedua kali ini surga neraka kan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah kan fana sifatnya. Jadi yang langgeng hanya Allah. Karena kalimat irji ila rabbiki, bukan rabbuka, rabbukum bukan rabbiki, dia dengan ridho. Jadi kalimat ini kan mengacu pada yang diterangkan tadi, harus Allah. Mengapa harus berpikir surga dan neraka? Karena kembali ke Allah itu surga dan nikmatan. Kira-kira yang dia pendapatnya surga dan nikmatan. Karena yang menjaga surga aja namanya malaikat Ridwan. Ridwan kan asal dari kata ridho. Betul ya? Kira-kira ini pendapat saya. Irji'i ila rabbiki. Jadi tapi kita ini yang orang awam. Jadi ibadah aja ingin surga atau neraka gitu kan, belum sampai irji'i ila rabbiki. Mohon menjelaskan ini ya. Masih rasa itu mau lagi. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tingkat dewa. Ya, yang pertama, yang terakhir dulu biar lebih enak ini. Kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ada kalimat sebelumnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jiwa yang tenang. Jadi kenapa ila rabbiki? Karena nafsul mutmainnah, nafsu itu muannas. Ya, kayaknya domennya ke sana. Gitu. Jadi itu bukan masalah
mu'annas muzakarnya ya, karena memang nafsul mutmainnah. Nafsul itu dalam Jiwa murung. kalam Arab, dalam bahasa Arab disebutkan hukumnya mu'annas, makanya ila rabbiki. Oke. Kembalilah kepada Tuhanmu ya, dengan radiyah, dengan ridho, mardiyah yang diridhoi. Jadi kita ridho juga diridhoi. Kita kembali kepada Allah dengan ridho. Kenapa? Karena banyak yang kembali kepada Allah ini nggak ridho, belum siap mati. Gitu. Kan kayaknya saya pernah menyampaikan di almarhum Pak Sumar tentang ayat ini. Ini pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Beliau mengatakan dalam ayat irji'i ila rabbiki radiyatan. Kenapa kok kalimatnya kembalilah engkau kepada Tuhan? Kalau kata kembali itu kan sebelumnya kita pernah. Kita pulang. Nah, saya habis minum teh, ngobrol-ngobrol sama bapak, saya langsung pulang. Kan begitu kan? Kenapa ada kalimat pulang? Karena saya punya rumah di sana. Berarti kan saya sudah pernah ke tempat saya. Setelah dari sini saya akan balik. Kata roja yarji itu pulang. Artinya sering diterjemahkan pulang atau kembali. Berarti sejatinya kita ini sudah pernah kembali kepada Allah. Sekarang dihidupkan di dunia, kemudian disuruh kembali kepada Allah. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan ayat Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu Allah itu pernah berfirman kepada jiwa kita atau ruh dalam bahasa nafsul mutmainnah itu ruh. Dulu Allah itu pernah berkata, pernah berkalam kepada ruh kita. Saya ini Tuhan kalian bukan, kata ruh kita dulu waktu dikumpulkan di ini kalau Syekh Abdul Qadir Jilani nyebutnya namanya al-alam al-watani atau al-watani al-asli, tempat tinggal pertama kali kita. Jadi setelah Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, Allah itu dari nurnya Nabi Muhammad, Allah menciptakan ruh. Karena Allah sudah menciptakan ruh kita ini, kan nggak ada tempat ini. Kalau ada orang, ada materi, ada zat, kan pasti perlu tempat. Lalu ada satu tempat yang Allah ciptakan sebelum alam semesta. Nama tempat itu dalam bahasa orang Torikoh namanya alamul lahu. Alam lahu. Nah, itu alamnya dulu kita bertempat tinggal. Maka pernah saya sampaikan, ini ngecek ya, ngecek ruhnya bapak ya. Saya ngecek ruhnya bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak merasakan kondisi seperti ini? Pernah ke tempat di mana atau pernah ketemu orang yang padahal kita belum pernah ke sana, yang padahal kita belum ketemu orang itu, tapi rasa-rasa sudah pernah ke sana, sudah pernah ketemu orang itu. Pernah nggak? Pernah kan? Nah, sering kan? Nah, itu dulu roh kita pernah ke tempat itu. Dulu roh kita pernah ketemu dengan roh orang itu. Kemudian ketemu lagi di dunia, maka kita ada sinyal kok kayak pernah ketemu orang ini ya. Tapi kita lupa ketemu di mana? Di mana? Itu kan? Itu berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Sahih Muslim. Kata Nabi, al-arwahu junudun jannah. Roh itu seperti bala tentara yang berbaris-baris berkelompok-kelompok, bersama-sama. Idza ta'arafa, kalau mereka dulu pernah saling mengenal, iktalafa, mereka akan tumbuh kasih sayang. Ketemu Mas Didi, kayak pernah ketemu Mas Didi, ketemu langsung nyambung nih, ngobrol asik aja gitu. Bisa jadi dulu kita itu di alam arwah, di alam laut itu pernah ketemu. Jadi Allah itu ngetes kita gitu. Itu cara ngetes roh kita ini masih berfungsi kira-kira hidup nggak di roh kita itu. Gitu ya Pak, satu. Oke. Yang kedua, tentang sebenarnya setelah ngaji begini, kita ini perlu mujahadah nggak? Setelah mujahadah, kan disuruh tawakal, kita tahu sumbernya dari Allah. Nah ini yang harus. Jadi begini, kenapa kita wajib mujahadah? Kalau kita berpangku tangan, ya, kita menyalahi firman Allah untuk melakukan kebaikan.
Hidup itu kosong Pak kalau semuanya diam, nyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya Allah itu menyuruh kita untuk kita itu berupaya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kalian mau silahkan beriman, kalau nggak mau silahkan kafir. Berarti kan ada bentuk usaha yang kita lakukan, ya kan? Itu satu. Wajib ikhtiar, karena kalau tidak ada ikhtiar sepanjang kita hidup di dunia, berarti kita ingin menyalahi sunatullah. Hidup itu punya klausa sebab akibat. Kalau lapar makan, kalau sakit jangan sakit datang ke kiai minta doanya. Berobat dulu, setelah berobat minta doa, jangan dibalik. Itu namanya tawakal dulu baru ikhtiar namanya. Yang benar itu ikhtiar dulu baru tawakal. Konsepnya begitu. Dalam kacamata tasawuf, ikhtiar itu adalah tawakal itu usaha yang disertai doa, bukan doa disertai balik. Ikhtiar dulu. Kita dalam menuju kepada Allah ada ikhtiar, wajib itu. Tetapi harus menerima kepada Allah sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah. Bahwa usaha yang kita lakukan pun kalau bukan karena Allah yang memberikan, tidak bisa kita. Di situ sebenarnya. Sebab kalau tidak ada unsur tadi yang nomor 2 tadi, apa itu? Harus menyerahkan kepada Allah. Nanti kita ini akan punya sifat bahwa sesuatu itu ada karena kita yang mengadakan. Mujahadah itu harus kita lakukan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Mujahadah itu kita lakukan untuk sampai kepada Allah. Kalau kita konsep tauhidnya nggak ada, maka akan itu dalam diri kita bahwa usulnya kita kepada Allah sebabnya adalah mujahadah. Kan begitu ya Pak? Itu benar, tetapi konsep tauhidnya nggak ada. Maka perlu di dalam lini kehidupan apapun itu tauhidnya mesti ada di dalamnya. Apa itu? Seandainya pun tanpa mujahadah, kalau Allah berkehendak kita bisa sampai kepada Allah. Tetapi kita ini jangan berpasrah diri sepanjang kita hidup di dunia. Kalau nggak menyimpang. Ada paman-paman Nabi ya Pak yang nggak ikut ajaran Nabi kan? Kenapa coba? Karena tidak ngikutin sunatullah klausanya. Kalau cinta sama Nabi ikuti dong Nabi. Ya kan katanya Abu Thalib itu sangat cinta kepada Rasulullah, tapi nggak mau ngikutin Rasulullah. Apa yang terjadi? Ya, pisah. Ya, artinya ikhtiar itu harus ada. Diajarkan lagi ada orang kafir. Ya kan? Ya, katakanlah sampai itu Abu Bakar, Umar bin Khattab belum masuk Islam, baru dengan satu surat saja masuk Islam. Itu tidak ada lain adalah karena Allah. Sehingga kita nggak boleh menyandarkan usaha itu adalah karena diri kita. Tetap harus ada nilai. Begitu ya Pak. Jadi karena manusia ini hidup bertingkat-tingkat, nggak semuanya dalam kondisi sama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kenapa sih wali kutub yang namanya populer dan lebih populer dibanding wali-wali yang lain? Karena beliau sejak kecil sudah bertasawuf. Kalau Imam Al-Ghazali itu kan sudah mulai agak tua lagi. Pada saat ngarang kitab Ihya Ulumuddin baru beliau menekuni dunia tasawufnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dari kecil, makanya lebih populer ke kewaliannya. Jadi jangan kira Syekh Abdul Imam Al-Ghazali tidak mujahadah, walaupun pada akhirnya usul kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani belum mengalami mujahadah, tapi sudah usul kepada Allah. Gitu ya Pak? Nah, kira-kira begitu contohnya. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Warahmatullah, kurang lebih 90 menit kita sudah duduk di tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia edukasi dan parenting, daya konsentrasi kita sebetulnya 20 menit efektif. Sisanya agak biar agak ngantuk seperti itu karena sunatullah. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyimak kembali, kami pesankan kepada Pak Didik untuk bisa men-share di dalam Masjid Al-Ikhlas dengan YouTube Guru Ngaji 75.
kita tunggu nanti YouTube-nya dan kita bisa pelajari secara pelan-pelan di rumah. Cara turun. Kita catat kembali dan insya Allah akan kita terangkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mendapatkan keberkahan silakan sekarang untuk mengakhiri majelis kita dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولقرابتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم اهدنا فإنك خير الهادي اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalillah dan doa tutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.